Di bagian belakang uang pecahan 5-500 gulden seri Nika terdapat gambar sosok pilot pesawat tempur kerajaan Belanda. Siapakah sosok tersebut dan mengapa gambar beliau diabadikan pada bagian belakang uang seri Nika? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Bagi Sobat numismatik pecinta uang kuno tentu tidak asing lagi dengan gambar ini. Ya, ini adalah gambar desain belakang uang pecahan 5-500 gulden seri Nika. Namun, apakah Sobat numismatik tertarik untuk mengetahui gambar apa dan makna apa yang tersimpan di gambar uang yang kita anggap biasa ini? Jika Sobat numismatik dan Sobat YouTube tertarik ingin mengetahuinya, silakan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung di channel Uang Kuno Official atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usaha dan urusannya, dikabulkan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita mulai saja mereview gambar desain uang belakang pecahan 5-500 gulden seri Nika. Pada sisi belakang seri uang Nika tahun 1943 terdapat 3 gambar yang mewakili angkatan perang Belanda, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Gambar yang pertama adalah gambar pada desain sebelah kiri uang, di mana di sebelah kiri terdapat gambar sebuah pesawat tempur, diperkirakan jenisnya adalah Brewster F-2A Buffalo buatan Amerika. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Amerika, Finlandia, Inggris, Belgia, dan Netherlands Indies. Pesawat ini dilengkapi dengan persenjataan sebuah senapan mesin M2 Browning 12,7 mm dengan 200 peluru dan EN Browning 7,62 mm yang berisi 600 peluru. Karena dipakai untuk jarak jauh, maka ada tangki bahan bakar tambahan pada badannya sehingga mengakibatkan sosoknya menjadi bongsor dan gendut, sehingga pesawat ini mendapat julukan Buffalo yang berarti kerbau. Pemerintah Netherlands Indies memesan pesawat ini sebanyak 144 pesawat dan hanya 71 yang berhasil tiba dengan selamat. Kemudian digunakan untuk mempertahankan Singapura dan Jawa dari serangan tentara Jepang. Sayangnya, pesawat bongsor ini kalah lincah jika dibandingkan dengan pesawat Jepang Mitsubishi Zero, sehingga banyak pesawat yang berhasil ditembak jatuh. Pada tanggal 19 Februari tahun 1942, di atas daerah Semplak, Jawa Barat, 8 pesawat ini bertemu dengan 35 pesawat pengebom milik Jepang yang dikawal sekitar 20 pesawat Mitsubishi Zero. Pertempuran hebat pun terjadi. 11 pesawat Jepang berhasil dijatuhkan dengan korban 4 pesawat Brewster. Sebagai balasan atas insiden tersebut, pada tanggal 7 Maret tahun 1942, Jepang menyerbu pangkalan udara Belanda dan menghancurkan 30 pesawat Brewster dan membunuh banyak pilot Belanda. Beberapa pilot sisanya melarikan diri ke Australia. 2 pilot Belanda yang terkenal pada pertempuran Semplak adalah August Deibel dan Jacob
van Helsdinge masing-masing menjatuhkan 3 pesawat musuh sehingga mendapatkan penghargaan Military William Order, sebuah penghargaan tertua dan tertinggi dari kerajaan Belanda yang diberikan kepada tentara yang memiliki keberanian luar biasa sewaktu bertempur. Sayangnya, Jacob van Helsdinge meninggal tak lama kemudian, yaitu pada saat terjadi pertempuran di Lembang pada tanggal 7 Maret tahun 1942, sedangkan August Deibel meninggal pada tahun 1951, sehingga besar kemungkinan gambar sang pilot yang berdiri gagah di samping pesawat Brewster pada uang kertas nikah adalah August Deibel. Sewaktu Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret tahun 1942 kepada Jepang, 17 pesawat KNIL yang tersisa dibawa dan diserahkan ke Australia. Dari desain sebelah kiri kita beralih ke desain belakang sebelah tengah. Pada bagian tengah tampak sosok tentara yang berdiri menyamping lengkap dengan senapan laras panjang, tas ransel di punggungnya, dan memakai topi khas tentara KNIL. Topi tersebut dinamakan topi bambu hat dengan ciri-ciri pada salah satu sisinya menekuk. KNIL adalah singkatan dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Belanda. Dibentuk setelah Perang Diponegoro usai pada tahun 1830, yang para anggotanya terdiri dari tentara sewaan, tentara Belanda yang disortir, dan rakyat pribumi. Dengan iming-iming gaji yang besar, yaitu sekitar 300 gulden per bulan atau sekitar 1 tahun gaji buruh, KNIL berhasil merekrut ribuan tentara. Tugas utamanya adalah mengamankan aset dan menjaga perdamaian di Hindia Belanda. Tentara KNIL berhasil memadamkan beberapa pemberontakan seperti Perang Padri tahun 1821 sampai 1845 yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904 dengan tokohnya yang terkenal yaitu Teuku Umar, Panglima Polim, dan Teuku Cikditiro. Selama perang berkecamuk, KNIL berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan pemerintah pusat Belanda karena pada waktu itu Belanda telah dikuasai oleh Nazi Jerman. Akibatnya, KNIL menjadi tidak terorganisir dan selama perang dengan Jepang, banyak tentara KNIL yang melarikan diri ke Australia. Mereka menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Salah satu anggota KNIL yang paling sadis dan brutal adalah Kapten Raymond Westerling yang mendirikan Angkatan Perang Ratu Adil dan mengeksekusi ribuan penduduk pribumi. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka pada tahun 1950 KNIL dibubarkan dan para personilnya banyak yang ikut melebur ke dalam TNI. Tetapi ada juga sebagian yang memilih tinggal di Belanda sampai beranak cucu. Dari desain tengah kita beralih ke desain sebelah kanan, di mana pada bagian sebelah kanan terdapat gambar kapal tempur warship Australia. Bagaimana fakta dan sejarahnya mengenai kapal tersebut? Silakan disimak ulasannya berikut ini. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua pada Mei 1940, pemerintah Belanda membangun secara besar-besaran kapal perang modern. Sewaktu Nazi Jerman menyerang Belanda, hanya segelintir kapal perang yang bisa diselamatkan. Dengan sisa-sisa kapal perang yang selamat dan ditambah rekondisi kapal perang kuno di Inggris, pemerintah Belanda memainkan perang yang cukup berarti sewaktu melawan Jepang. Pada Perang Asia Pasifik, kapal perang Belanda bermarkas di Inggris, Sri Lanka, dan Australia Barat. Ada berbagai jenis tipe kapal perang seperti kapal induk, kapal perusak atau destroyer, kapal penjelajah atau cruiser, kapal selam, frigate, dan lain-lain.
Salah satu tipe kapal perang yang dibahas di sini dan merupakan jenis kapal perang yang ada di gambar belakang uang nikah adalah kapal tipe penjelajah atau cruiser. Disebut demikian karena kapal jenis ini mampu bertahan lama di lautan, memiliki persenjataan lengkap, berkecepatan tinggi, dan mampu mengatasi serangan musuh. Pemerintah Kerajaan Belanda memiliki berbagai tipe kapal penjelajah. Salah satu yang paling terkenal adalah Java dan Sumatera. Dinamakan demikian karena kapal tersebut dipergunakan untuk memperkuat armada tempur di wilayah tersebut. Gambar pada uang nikah ini adalah kapal penjelajah Java yang memiliki berat 6.670 ton dan bisa memuat 526 awak kapal. Kapal ini memiliki persenjataan cukup lengkap, yaitu 8 meriam 40 mm, 8 senapan mesin anti pesawat terbang, ranjau anti kapal selam, dan bisa memuat 2 pesawat Fokker C-11W yang bisa mendarat di air lengkap dengan tiang pengangkutnya atau crane. Dengan muatan penuh, kapal penjelajah Java bisa mengarungi lautan sejauh 5.000 mil dengan kecepatan 12 knot atau kurang lebih 8.000 km dengan kecepatan 22 km per jam. Sebenarnya kapal perang Java termasuk kapal kuno yang dibuat pada tahun 1916 dan diluncurkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1921, lalu direkondisi pada tahun 1937 dengan penambahan meriam dan alat-alat lainnya. Setelah selesai kemudian dikirim untuk mempertahankan Netherlands Indie dari sebuah Jepang. Setelah beberapa tugas yang berbahaya, diantaranya menghadang konvoi Jepang di Palembang, penyerbuan ke Bali, penyerbuan ke Singapura, dan sebagainya, pada tanggal 27 Februari tahun 1942 di Laut Jawa, kapal ini dihadang konvoi Jepang berkekuatan dahsyat, terdiri dari 2 penjelajah berat, 2 penjelajah ringan, dan 14 kapal perusak. Java terkena torpedo tepat di gudang amunisinya sehingga meledak dan mematikan sistem kelistrikannya. Akibatnya, para kru tidak bisa menurunkan sekocinya dan hanya menggunakan barang seadanya untuk menyelamatkan diri. Sekitar 15 menit kemudian, kapal ini tenggelam dengan membawa serta 512 anak buahnya berikut sang kapten PH BM van Strelen. Demikianlah nasib kapal penjelajah Java yang gambarnya terdapat pada uang kertas seri nikah. Kapal berkekuatan besar ini dijadikan simbol kekuatan Belanda di negara jajahannya, sehingga tidak heran ditampilkan pada uang seri nikah. Pada tanggal 1 Desember 2002, sebuah ekspedisi Belanda menemukan reruntuhan kapal ini di kedalaman 69 meter. Kesimpulannya, gambar belakang pada uang kertas seri nikah pecahan 5-500 gulden terdiri dari 3 gambar utama yang menjadi simbol kekuatan perang kerajaan Belanda. 3 kekuatan perang tersebut diwakili dengan adanya gambar pesawat terbang Brewster F-2A Buffalo dengan pilot kemungkinan besar bernama August Deibel. Lalu di bagian tengah bergambar tentara KNIL dan di sebelah kanan bergambar kapal perang jenis cruiser bernama Java. Ingat, uang seri nikah dipakai oleh Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Dan pada gambar bagian depan Ratu Wilhelmina dan lambang kerajaan Belanda, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa nikah adalah uang propaganda angkatan perang Belanda yang memang dipersiapkan untuk merebut kembali Indonesia melalui kekuatan senjata. Bagaimana pendapat Sobat YouTube? Apakah kisah ini bisa menggugah rasa keingintahuan Sobat YouTube semua dan bisa mengambil makna dari gambar bagian belakang uang nikah ini? Demikianlah video kita kali ini mengenai gambar desain belakang uang nikah pecahan 50-500 gulden seri nikah.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, saklawase.